Kementerian Kesehatan telah menyebutkan kasus penularan COVID-19 di kapal pesiar Diamond Princess berbeda dengan kasus lain seperti di Wuhan. Kemenkes khawatir ada mutasi baru dari virus corona. Untuk membahasnya, kami telah mencoba untuk menghubungi Sekretaris Dirjen P2P Kemenkes Ahmad Yuryanto, tetapi yang bersangkutan berhalangan. Tapi kemudian kami telah terhubung dari kampus UNER di Surabaya, ada Guru Besar FKH Profesor Fedix Abdul Rahman. Profesor Fedix, selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Fedix, ini ada sejumlah kasus yang kemudian memberikan informasi bahwa ada yang terinfeksi COVID-19, semula dikatakan negatif, tapi kemudian akhirnya dinyatakan positif. Ini disebutkan karena ada mutasi virus dari virus corona ini. Ini kajian ilmiahnya, penjelasan ilmiahnya seperti apa, Prof? Iya. Saya kira akan saya terangkan mulai dasar saja supaya tidak terjadi polemik, barangkali itu lebih baik. Ya. Pertama, kalau kita lihat virus coronavirus itu adalah termasuk virus yang mempunyai gen, itu RNA. Tapi ada virus juga yang DNA. Nah, kita coba menerangkan yang coronavirus itu adalah RNA virus. RNA virus ini adalah virus yang tidak stabil, memang gampang mutasi. Nah, virus corona ini sebenarnya ada 4 kelompok atau genus yang dikenal dengan alpha coronavirus, ada beta coronavirus, ada gamma coronavirus, dan ada delta coronavirus. Nah, virus yang bisa menginfeksi manusia ini adalah yang alpha dan yang gamma coronavirus. Semuanya itu adalah sumbernya dari hewan sebenarnya, dan terjadi mutasi sehingga bisa menginfeksi kepada manusia. Utamanya adalah yang yang beta coronavirus. Nah, kita lihat ke belakang bahwa virus SARS, kemudian MERS itu adalah semuanya adalah beta coronavirus, tetapi mengalami suatu mutasi. Tetapi ingat bahwa mutasi itu tidak semudah itu, karena banyak varian di beta itu juga. Ya, nah, kapan sebenarnya terjadi mutasi itu? Terjadi kemampuan dari atau tergantung dari kemampuan virus untuk adaptasi, sehingga dia bisa mengenali reseptornya dan akan bisa menginfeksi. Nah, apa yang terjadi mutasi sebenarnya di virus itu adalah namanya spike protein. Nah, spike protein inilah sebenarnya yang menginisiasi untuk mencoba bermutasi sehingga dia mengenali reseptor yang dimiliki oleh induk semang atau dalam hal ini mungkin manusia ataupun hewan. Nah, inilah proses ini sebenarnya mutasi itu, virus itu bisa mulai dari 3 sampai 3,5 tahun sampai 9 tahun sebenarnya. Kalau kita lihat dari SARS, MERS, dan seterusnya itu sekitar 8-9 tahunan. Nah, bagaimana virus itu bisa begitu mutasi dengan cepat? Karena dia beradaptasi dengan lingkungan yang namanya kalau kita dalam tubuh itu ada lingkungan microenvironment. Nah, ketika dia masuk beradaptasi dan mengenali reseptor itu, maka bisa merubah. Nah, kok bisa mengenali? Itulah sebenarnya yang terjadi mutasi. Mutasi itu bisa ada penambahan gen yang disebut dengan insersi, dan ada yang namanya delesi, kehilangan gen untuk menyesuaikan dengan reseptornya itu. Dengan demikian sama seperti kunci dan gembok itu. Kalau dia gemboknya beda, gemboknya itu adalah reseptornya, kunci itu adalah protein dari virusnya, kalau pas ya masuk. Kalau tidak pas maka dia akan mengalami suatu mencoba untuk merubah diri dia dengan cara merubah nukleotidanya yang akan menggoda asam amino itu. Begitu kira-kira gambaran singkatnya. Baik, Prof, tapi penjelasan kalau mutasi baru dari virus corona ini bahkan tidak menimbulkan gejala apapun. Bahkan seperti orang normal biasa, padahal kemudian dinyatakan terinfeksi virus COVID-19. Ini bagaimana, Prof, penjelasannya? Ya, jadi sebenarnya tadi saya katakan bahwa virus ini mengalami mutasi yang alpha dan beta virus itu ada yang kebanyakan awal-awalnya adalah mild, kan begitu. Tidak menunjukkan suatu gejala, begitu ya.
Ini mungkin ranahnya dari teman-teman di Balitbangkes atau Kementerian Kesehatan. Tapi coba bagaimana virus itu mutasi ya. Kita lihat dari situ bahwa perlu waktu mutasi itu ya. Virus ini tidak hanya satu strain saja sebenarnya, tetapi ada seperti alpha virus itu mild begitu ya. Tidak menunjukkan gejala misalnya gitu. Beta juga demikian ada. Nah, virus yang ganas itu adalah virus yang sudah beradaptasi. Ya, sudah beradaptasi. Sehingga virus ini bisa menyebabkan suatu simptom yang luar biasa begitu. Baik Prof, apakah kemudian suasana dan situasi yang ada di kapal pesiar Diamond Princess yang mungkin dikatakan sempit, terbatas, lingkungan-lingkungan seperti inilah kemudian yang membuat mutasi virus corona itu berlangsung? Ya, jadi begini, fenomena mutasi itu sebenarnya virus itu semakin banyak menginfeksi, maka semakin mudah dia mutasi, begitu ya. Jadi semakin bisa virus itu menginfeksi dari manusia ke manusia, kemungkinan juga terjadi mutasi. Itu adalah fenomena di virus, begitu. Kenapa? Karena ada insersi gen, ya penambahan dari jumlah gennya itu, atau ada yang kehilangan gennya itu, yang mengkode protein yang namanya S tadi itu, ya. Itulah sebenarnya proses mutasi. Ya. Baik, Prof, apakah berarti ada kemungkinan bahwa proses mutasi ini tidak hanya terjadi di kapal pesiar Diamond Princess, bisa saja di tempat-tempat yang lain, kalau dikatakan Prof tadi, asal jumlahnya yang terinfeksi semakin banyak? Ya. Bisa saja, sebenarnya virus ini mutasi kan tergantung, satu ada lingkungannya, dua adalah induk semangnya, tiga adalah di mana dia pada saat mencari suatu kehilangan dari induk semangnya, maka virus itu sebenarnya mencari induk-induk semang yang baru. Nah, induk semang yang baru itu memerlukan mutasi, dia bisa menginfeksi. Oleh karena itu saya kira harmonisasi antara hewan, lingkungan, dan human ini memang sangat penting. Ketika kita meninggalkan suatu suasana harmonisasi dari lingkungan atau ekosistem, maka itulah virus itu bisa berubah, mutasi untuk mencari induk-induk yang baru begitu. Karena dia beradaptasi. Nah, ingat bahwa virus itu adalah hidupnya pada sel yang hidup, bukan sel yang mati begitu. Maka selalu mencari induk semang yang baru. Baik, Prof, lalu kemudian cara untuk melawan dan juga mendeteksi mengenai mutasi virus corona ini bagaimana caranya, Prof? Ya, sebenarnya di teknologi diagnostik biomedicine sekarang itu sudah canggih-canggih, mulai dari PCR yang sudah digunakan saya kira di Litbangkes sesuai dengan standar WHO itu, kemudian ada namanya sequencing, ya, melihat urutan dari nukleotida, mana yang terjadi insersi atau penambahan dari gen itu, mana ada yang delesi, dan mana yang berubah asam aminonya, dan mana yang tidak berubah asam aminonya. Itu bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Begitu. Nah, oleh karena itu dari sini maka bisa diindikasikan atau diprediksi bahwa virus itu adalah terjadi mutasi, begitu. Baik, apakah ada vaksin-vaksin tertentu, Prof, yang mungkin bisa diproduksi ataupun dibuat begitu yang kemudian bisa dilakukan untuk melawan dari virus ini? Ya, vaksin adalah memang bagus, tetapi ingat bahwa vaksin itu kalau membuat vaksin memerlukan virus itu, kan begitu. Dan ingat bahwa vaksin itu salah satu suatu pencegahan ya untuk mencegah supaya tidak terinfeksi itu memerlukan suatu proses yang cukup lama. Minimal 5 tahun sampai 15 tahun baru bisa digunakan untuk mencegah itu. Nah, bagaimana yang terbaik? Saya kira kebersihan dari kita sendiri, kesadaran kita terhadap penyakit ini, maka itu adalah sangat penting untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit ini. Baik,
Prof, ini kan pemerintah sedang melakukan proses evakuasi terhadap WNI yang juga ada di kapal pesiar World Dream. Ini jumlahnya ada 188 dan sedang mengarah ke Pulau Sebaru. Kalau dari rekomendasi Anda sendiri, dan kita ketahui bahwa WHO sendiri sudah merekomendasikan bahwa masa pemantauan begitu observasi terhadap virus corona ini diperpanjang menjadi 2 kali 14 hari. Nah, menurut Anda apakah bijaksana kalau kita langsung melakukan paling tidak pencegahan dan juga pemantauan hanya 2 kali 14 hari, mengingat kalau kita cermati tadi virus corona ini punya kemungkinan untuk bermutasi cukup tinggi begitu? Ya, jadi sebenarnya kita bisa melihat dua sisi, satu dari orangnya itu sendiri dan satu dari virusnya itu sendiri. Nah, macam yang mana kira-kira virus itu yang menginfeksi, kan begitu. Kalau melihat dari situasi yang baru itu sebenarnya wajar saja untuk melakukan seperti itu, karena ingat bahwa virus ini banyak variannya. Karena terjadi mutasi tadi harus menyesuaikan kita, kan demikian. Tapi semuanya itu kembali kepada saya kira pemerintah sendiri untuk mengambil keputusan begitu. Kalau dari sisi virologi wajar-wajar saja dari virologi ya. Karena itu terkait dengan masa inkubasinya dan sebagainya. Baik. Prof, kalau misalnya memang akibat dari mutasi virus corona ini tidak menimbulkan gejala apapun, gejalanya minim, orang yang kemudian normal tapi dinyatakan negatif, lalu kemudian bisa saja beberapa minggu kemudian dinyatakan positif, apakah kemudian masyarakat lain yang belum terinfeksi, cara mencegahnya juga sebaiknya berubah? Tidak cukup hanya kemudian menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan kemudian menghindari dari kontak secara langsung, atau seperti apa, Prof? Ya, saya kira sesuai dengan standar WHO. Kalau dalam hal ini di sini adalah Kemenkes. Saya kira itu semakin kita disiplin dalam menjaga kebersihan, semakin baik begitu. Baik, Prof. Felix, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Prof.